Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dengan NIM 2309106055. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi di modul 7 tentang DHCP server. Jadi DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol ini adalah protokol standar yang ditentukan oleh RFC 1541 yang digantikan oleh RFC 2131 yang merupakan server untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi secara dinamis kepada klien. Biasanya DHCP server ini memberikan klien setidaknya informasi dasar ini berupa alamat IP. Jadi di sini di modul 7 ini ada topologi di DHCP server. Saya tidak bisa konfigurasi karena INSP saya lagi bermasalah. Jadi saya jelaskan di modul aja. Jadi di sini ada 3 router 1, router 2 dan router 3 yang dimana terhubung menggunakan gigabit Ethernet 003 ke gigabit 0003, kemudian 004 ke 003. Kemudian di sini kita untuk melengkapi konfigurasi dasar, kita masuk ke router 2 menggunakan masuk ke interface gigabit Ethernet 003, kemudian masukkan IP address-nya seperti yang diterangkan di modul. Kemudian kita quit atau kembali ke sistem. Kemudian masuk ke interface gigabit Ethernet 004. Kemudian memasukkan alamat IP-nya, kemudian di quit lagi. Ya, di sini di sini langkah kedua untuk mengaktifkan DHCP yaitu dengan mengetikkan DHCP enable. Perintah DHCP enable ini harus dijalankan sebelum menjalankan perintah terkait DHCP lainnya, terlepas dari server atau klien DHCP. Di sini kemudian kita disuruh untuk mengkonfigurasi address pool. Cara mengkonfigurasinya itu dengan masuk dulu ke router 2. Kemudian kita masuk ke interface 003. Kemudian kita perintah DHCP select interface. Perintah DHCP select interface ini memungkinkan interface untuk menggunakan interface address pool. Jika Anda tidak menjalankan perintah ini, parameter yang terkait dengan interface address pool tidak dapat dikonfigurasi. Kemudian di sini setelah memasukkan perintah tersebut, kita masukkan lagi perintah DHCP server DNS list 10.0.12.2 yaitu IP dari yang kita masukkan tadi di interface 003. Kemudian di sini kita konfigurasi global address pool. Caranya kita masuk dulu ke router 2, kemudian kita perintahkan IP pool global pool, kemudian kita masukkan perintah network 10.0.23.0 dengan mas 24. Perintah network ini untuk menentukan alamat jaringan untuk global address poolnya. Kemudian kita masukkan gateway listnya, masukkan DNS list. Caranya kita masuk DNS list, masukkan DNS-nya, kemudian kita masukkan lagi gateway listnya. Caranya masukkan gateway listnya seperti ini, seperti perintah yang diterangkan di modul. Kemudian kita perintahkan perintah gateway list ini yaitu untuk mengkonfigurasi alamat gateway untuk klien DHCP setelah R3 memperoleh alamat IP yang menghasilkan rute default dengan next hop address adalah 10.0.23.0
2. Kemudian kita masukkan lagi list perintah list day 2 for 2, yaitu guna untuk menentukan penyewaan alamat IP di global IP address pool. Jika list ditetapkan unlimited, maka sewa tidak terbatas. Secara default penyewaan alamat IP adalah 1 hari. Kemudian kita masukkan perintah static bin IP address. Perintah tersebut untuk meningkatkan alamat IP di global address pool ke alamat MAC client adalah alamat MAC Gigabit Ethernet 003 di router 3. Anda dapat menjalankan perintah display interface Gigabit Ethernet 003 di R3 untuk menampilkan alamat MAC Gigabit Ethernet 003. Setelah perintah dijalankan, router 3 memperoleh alamat IP tetap, yaitu 10.0.23.3. Kemudian kita quit. Kemudian kita mengaktifkan fungsi DHCP server pada Gigabit Ethernet 004 di router 2 dari router 2 untuk menetapkan alamat IP ke router 3. Yaitu caranya kita masuk dulu ke router 2, terus masuk ke interface Gigabit Ethernet 004, kemudian kita perintahkan DHCP/global, yaitu DHCP/global ini untuk memungkinkan interface untuk menggunakan global address pool setelah menerima perintah dari DHCP client. Interface mencari global address pool untuk alamat IP yang tersedia dan memberikan alamat IP ke DHCP client. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi DHCP client, yaitu dengan kita masuk dulu ke router 1, kemudian kita perintahkan kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 003, kemudian kita perintah seperti ini, IP address DHCP alloc. Kemudian kita masuk perintahkan yang sama dengan di router 3. Kita perintahkan sama seperti di router 1 tadi, ya, di router 3. Mungkin itu dari modul 7. Kita lanjut di modul 8. Jadi modul 8 ini tentang ACL atau Access Control List. Access Control List ini adalah sekumpulan dari satu atau lebih aturan. Aturan mengacu pada pertanyaan penilaian yang menggambarkan kondisi pencocokan paket yang memungkinkan berupa alamat sumber, alamat tujuan, dan nomor port. Akses control list ini sederhana digunakan untuk mengizinkan atau tidak paket dari host menuju ke tujuan tertentu. Langsung aja kita lihat di sini ada topologinya, sama seperti yang tadi topologinya, sama seperti di modul 7. Jadi di sini kita pertama-tama kita disuruh untuk prosedur konfigurasi sama seperti sebelumnya. Kita masukkan alamat IP, kemudian kita setelah memasukkan alamat IP, kita masuk ke interface loopback 1, ya, dengan memasukkan IP address sebagai berikut. Kemudian kita quit. Kemudian masuk lagi ke interface Gigabit Ethernet 003. Lalu tapi kita konfigurasi router 2 di sini dengan memasukkan IP address seperti ini. Kemudian quit. Kemudian kita masuk ke interface 004, masukkan IP addressnya, kemudian kita quit. Kemudian kita konfigurasi router 3 di sini, masuk ke 003, kemudian masukkan alamat IP-nya. Kemudian di sini langkah kedua untuk konfigurasi. Ya, jadi
Lanjut. Habis lagi anunya. Jadi untuk konfigurasi OSPF untuk memastikan konektivitas jaringan, yaitu dengan mengkonfigurasi OSPF pada router 1, router 2, dan router 3, dan ditetapkan mereka ke area 0. Untuk mengaktifkan konektivitas, kita konfigurasi OSPF terlebih dahulu. Kita masuk ke OSPF area 0, kemudian masukkan network 10.1.1 0.0.0.0, kemudian masukkan ulang dengan IP yang berbeda 2.1, kemudian masukkan lagi yang berulang seperti ini, kemudian sama seperti di router 2 dan router, masukkan hal yang sama di router 2 dan router 3, kemudian jalankan perintah ping untuk menguji konektivitas jaringan. Hasilnya nanti seperti ini. Jika reply from, maka hasil konfigurasi tersebut berhasil. Kemudian langkah ketiga, kita konfigurasi router 3 sebagai server. Kita aktifkan fungsi telnet di router 3 atau level pengguna ketiga, dan atur kata sandi login ke Huawei @123. Telnet untuk mengaktifkannya itu dengan memasukkan perintah telnet server enable. Perintah ini untuk mengaktifkan telnet. Kemudian kita masuk ke router 3, masuk ke perintah user interface ini. Perintah ini antar muka pengguna untuk menampilkan satu atau beberapa tampilan antar muka pengguna. Antar pengguna visual tipe terminal FTY, mengelola dan memantau pengguna yang masuk menggunakan telnet atau SSH. Jadi masukkan hal yang sama seperti ini, hal yang ada di modul. Kemudian langkah 4, kita konfigurasi ACL agar sesuai dengan lalu lintas yang diinginkan. Caranya itu kita konfigurasi ACL pada router 3 dahulu. Masukkan perintah ACL 3000, kemudian rule 5 permit. Masukkan seperti berikut. Kemudian kita masukkan lagi seperti ini, rule 10 DNIT TCP source n, kemudian quit. Kemudian di router 3 kita masuk ke user interface FV04, masukkan ACL-nya 3000 dengan inbound. Kemudian kita lihat display ACL 3000. Kemudian kita masuk ke step berikutnya, itu dengan konfigurasi ACL pada router 2 sama seperti sebelumnya di router 1. Kemudian kita verifikasi, uji akses telnet dan verifikasi konfigurasi ACL pada router 1 dengan mengetikkan telnet min a 10.1.1 sampai 10.1.1. Perintah telnet memungkinkan pengguna untuk menggunakan protokol telnet untuk login ke protokol lain perangkat. Hasilnya nanti seperti ini yang akan muncul. Kemudian kita dengan alamat sumber yang ditentukan. Kemudian di sini kita masuk ke metode 1, itu ini referensi konfigurasi, yaitu konfigurasi yang sudah kita jalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Saya jadi Asep.